Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dewan Juri, para peserta, serta hadirin yang saya banggakan. Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyentuh tangan korban ketika bencana terjadi? Ketika gempa mengguncang, banjir melanda, hingga pandemi mengubah kehidupan kita. Ada satu profesi yang bukan hanya membawa obat, tetapi juga membawa harapan. Profesi itu adalah perawat. Namun, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan yang lebih penting. Jika perawat selalu berada di garis terdepan ketika bencana terjadi, mengapa suara perawat masih sering berada di barisan paling belakang ketika kebijakan disusun? Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan salah satu negara dengan resiko bencana tertinggi di dunia. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, hingga pandemi. Semua itu menjadi kenyataan yang harus kita hadapi. WHO pun menegaskan, tenaga kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam ketahanan sistem kesehatan saat terjadi bencana. Namun kenyataannya, perawat masih sering menjadi pelaksana daripada penentu kebijakan. Padahal, perawat mengumpulkan data, perawat memahami kebutuhan korban, dan perawat melihat secara langsung berbagai hambatan di pelayanan. Maka dari itu, saya percaya perawat bukan sekedar pelaksana, perawat adalah sumber data, perawat adalah sumber solusi, dan perawat harus menjadi bagian dari pembuat kebijakan. Hadirin yang saya banggakan, ada 3 langkah yang harus kita perjuangkan. Pertama, libatkan perawat dalam setiap pengambilan kebijakan manajemen bencana, karena kebijakan yang terbaik tidak hanya lahir di ruang rapat, tetapi juga dari pengalaman nyata dari lapangan. Kedua, memanfaatkan data keperawatan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di era digital, data bukan sekedar angka, data adalah arah, data adalah dasar, data adalah kekuatan, dan perawat memilikinya. Ketiga, perkuat kepemimpinan perawat. Mahasiswa keperawatan tidak hanya cukup dengan belajar merawat pasien. Kita juga harus belajar memimpin, belajar berkomunikasi, belajar beradvokasi, dan berani mengambil keputusan. Karena masa depan perawat bukan hanya di ruang perawatan, tetapi juga di meja pengambilan kebijakan. Hadirin yang saya banggakan, ketangguhan bangsa tidak hanya cukup diukur dari cepatnya kita merespon bencana, tetapi juga dari bijaknya kita mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, mari mengubah cara pandang kita dari caregiver menjadi policy leader, dari pelaksana menjadi penentu arah. Karena ketika suara perawat didengar, kebijakan menjadi lebih humanis, keputusan menjadi lebih tepat, dan masyarakat menjadi lebih tangguh. Saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah kalimat. Bencana memang tidak selalu dapat dicegah, tetapi dapat diminimalkan melalui kebijakan yang tepat. Dan kebijakan yang terbaik lahir ketika suara perawat ikut menentukan arah. Mari menjadi the voice of resilience, bukan hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga hadir dalam setiap keputusan yang menentukan keselamatan bangsa. Karena masa depan manajemen bencana Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar tindakan. Masa depan membutuhkan kepemimpinan perawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.